Jadi edisi kali ini saya dan tim mau mengunjungi salah satu pekon tua yang ada di Kecamatan Pesisir Selatan. Namanya Pekon Biha. Jadi Pekon Biha ini menarik karena dia baru saja merayakan ulang tahun Pekon ke 351 tahun berdasarkan informasi yang kami dapat. Jelas ini mengundang rasa ketertarikan kami karena di angka 351 tahun itu berarti dia berada di kisaran terbentuknya pekon ini berada di kisaran tahun 1600-an. 1600-an. Jadi ini sangat luar biasa, mengingat ini informasi ini baru kami dengar gitu, karena berdasarkan pengetahuan kami, salah satu bentuk terbentuknya pemerintahan di Kabupaten Pesisir Barat ini berdasarkan dokumen yang kami temuin itu ada di kisaran tahun 1700-an. Jadi kalau memang ada peradaban yang lebih tua dari itu, berarti ini perlu kita telusuri lebih jauh. Jadi sekarang saya dan tim sudah ada di Balai Pekon Biha. Jadi kita mau menemui Pratin, kepala Pekon Biha, karena berdasarkan informasi yang kami dapat, sana sini kami ditunjuk untuk menemui beliau langsung, ngobrol dengan beliau langsung gimana sejarah terbentuknya Pekon Biha, terus muncul angka 351 tahun itu berdasarkan apa. Kita mau ngobrol lebih banyak dengan beliau. Ayo mari kita ke sana dan tetap ikutin terus Jelajah Krui karena kita mau memberikan sesuatu yang lain tentang kota Krui. Ayo mari, let's go. Halo guys, kita sudah di Balai Pekon Biha. Kita mau nemuin Pak Pratinnya, Pak Rizkon Al-Huda. Assalamualaikum. Bang. Nah, ini dia Pratin Pekon Biha. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan beliau nanti. Saya Bang. Alhamdulillah. Ya, jadi mulai dulu Bang ya. Oke. Jadi nanti keuangan salah satu tim sekarang yang menghubungi Abang melalui telepon terkait perayaan ulang tahun Pekon Biha ke 351 tahun. Ya. Jadi semekupnya aja perkenalkan Pai, nyaku tim Jelajah Krui. Jadi Jelajah Krui Udi salah satu channel YouTube yang coba memperkenalkan sisi lain dari kota Krui. Jadi biar orang luar tahu Krui itu nggak melulu laut, tapi ada sejarah, budaya, ada kearifan lokal, terus ada 16 marga. Jadi kita coba menggali itu, memperkenalkan ke dunia luas tentang itu. Hari ini saya dan tim menemui Pak Pratin untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang ulang tahun 351 tahunnya Pekon Biha, karena ini menarik gitu kan. Menurut kami ini menarik karena ya bayangin aja beratus-ratus tahun yang lalu ternyata Krui itu sudah punya peradaban yang sangat luar biasa gitu. Jadi kita mau ngobrol tentang itu dengan Pak Pratin. Jadi nanti bisa diceritakan dulu sejarah terbentuknya Pekon Biha, terus sampai kemudian ketemu di angka perayaan yang 351 tahun itu seperti apa gitu Pak Pratin. Oke. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena apabila nanti apa yang saya bicarakan, apa yang saya kasih keterangan kurang pas gitu. Yang pasti saya menggali gagasan ini sudah 2 tahun yang lewat. Oh, udah lama ya? Udah lama. Itu juga saya bingung, saya mau kemana, koordinasi dengan tokoh-tokoh segala macam, ternyata tidak membuahkan hasil yang positif, sehingga saya upayakan dengan rembuk Pekon. Oh iya. Saya undang di sana, terdiri dari pertama tokoh adat, karena di Biha ini sekarang 2
12 kerajaan atau raja, Hmm. 12 batin. Hmm. Nah, di situ kami undang 12 sebatin itu beda dengan 12 pelambanan ya, kebot ya? ya 12 Oh, 12 itu. kebot. Oh, 12 kebot. Satu kebot itu kan dipimpin oleh raja. raja Kebot. yang namanya nama lain gitu. Nah, yang dihadiri kemarin itu waktu musyawarah di saat itu, kalau tidak salah ini ada tanggalnya, waktu itu hari Rabu, tanggal 2 November 2020. Oh ini ya, pas musyawarah PKON itu. Musyawarah PKON itu. Di musyawarah PKON itu saya langsung di situ saya agendakan, tujuannya adalah kita hari ini saya ingin mendengar keterangan dari beliau-beliau itu, terutama dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat juga, bahwasanya saya mempunyai niat itikat baik untuk gimana caranya kita supaya bisa ada penetapan untuk memperingati hari jadinya pemilihan. Nah, di situ banyaklah keterangan-keterangan, terutama yang memberikan keterangan dari masyarakat itu tentang tanggal. Kenapa? Waktu itu kan tanggalnya kita kan belum tahu. Nah, ini tanggal yang kami tetapkan ini hanya berdasarkan ya pendapat dari tokoh, sehingga disimpulkan di saat itu tanggal 4. Tanggal 4 itu hanya kami ambil dari bilangan angka huruf BIHA. Oh, ejaan. Ejaan. BIHA, BIHA, jadi 4 huruf. BIHA. Iya. Jadi diambil tanggal 4. 4. Oh, iya. Nah, di saat itu juga sudah sepakat semua untuk ngambil huruf 4. 4 untuk tanggalnya. Kemudian 6, kemudian bulan itu ditetapkan dengan bulan 6. Karena berdasarkan mereka juga pertimbangan dan usulan, ada yang berdasarkan keterangan kita ambil dari 1, 2, ada 3. Jumlah pemangku. Oh, jumlah pemangku yang ada ya. Jumlah pemangku kita untuk sementara ini kan 6 pemangku, cuman 1 yang belum definitif. Oh iya. Nah, kenapa belum definitif? Karena itu kan masih kita buat seperti bawahan pembantu gitu. Nah, makanya terjadi tanggal 6. 6 itu bertepatan Juni. Untuk tahun ini yang kami masih kebingungan. Di saat itu juga kami memang agak lama memutuskan tahun ini. Karena satu memberi keterangan berdasarkan keterangan sebelumnya, keterangan dari sini, sehingga ada usulan tokoh adat itu satu, nama BIHA sebelum BIHA ini ada. Oh, berarti ada berdasarkan legenda. Cerita turun-temurun ya. Turun-temurun. Itu konon ceritanya dulu di tahun 1913. Ini ada dicatat mereka. Namanya itu kan masih Pededawan. Pededawan. Berarti zaman kolonial ya. Ya. 1913. Artinya belum, kita nggak tahu yang tahu sejauh itu. Nah, itu juga sebelum nama BIHA Pededawan itu, namanya sebelum BIHA itu Banding Agung. Oh, Banding Agung. Nah, Pededawan itu di pegunungan, cerita legendarisnya tadi. Kemudian turun ke kaki bukit itu Banding Agung. Nah, itu sebelum BIHA. Dan di pesisir namanya itu juga belum BIHA itu dulu. Masih ada nama lain, kalau nggak salah itu Bandar Dalam. Ketika dia turun di pesisir. Nah, itu turun-turun nama itu saya juga secara pribadi nggak tahu tahun berapanya. Nah, ketika kami nemukan untuk ketentuan tahunnya, itu salah satu tokoh adat waktu itu, kita tetapkan aja tahunnya berapa itu mundur dari tahun 2020 itu generasi. Oh, generasi tertua berarti ini generasi tertua, tua-tua PKON ini. Sekarang kita ini pangkat anak, kemudian bapak, kemudian datu, kemudian tuyuk, kemudian moyang, sehingga bisa dibuktikan mereka yang namanya moyang watu itu
ada. Mm-mm. Nah, maka itu agak di ini juga dipercaya juga. Sehingga untung itu mundur dari saat itu, dari tahun 2020 itu Mm-mm. berapa keturunan yang dihitung tadi kali umur mereka. Mm-mm. Nah, ketemulah di situ tahunnya kemarin tuh 1670. 1670. Itu 351 tahun itu. bukan keterangan menentukan bahwa tahun 1670, Nah, tapi berdasarkan hitung mundur dari itu mundur generasi dari generasi keturunannya. keturunan. Sekarang ini keturunan berapa? Kayak Keturunan kayak berapa? misalnya kayak Pak Pratin sekarang keturunan berapa? Saya sekarang kalau tidak salah udah keturunan ke berapa ya? 7. Iya, udah masuk 7 lebih. 7, 8 lah ya. Oh, Keturunan ke 8. 8 ya. Berarti keturunan 8 dikali taruhlah 90 begitu. Iya. Itu mundur gitu ya Mundur sistemnya gitu, ya. sistemnya. Oh. Nah itu juga karena ini bisa dipertanggungjawabkan karena ini hasil musyawarah tadi. Mm. Nah, artinya bukan Pratin aja, bukan Mm. tokoh ini aja, bukan tokoh ini aja, ataupun yang lain. Yang jelas itu kan berdasarkan hasil musyawarah. Musyawarah itu sudah jelas pada hari Rabu tanggal 2 November 2020. Itulah galian masalah ulang tahun BIHA ini. Oh, itu ada berita acara musyawarahnya. Ada. Pratin. Oh iya. Nah, ada berita acara. Ditandatangani. Ditandatangani, ini masih ada. Oh ini berita acaranya ya. Oh. Jadi tokoh adat namanya Mas Hir. Mas Hir. Nah, Coba Pak Latin saya lihat. Oke, jadi oke guys, itu tadi berdasarkan keterangan Pak Pratin asal muasal 351 tahun usia Pekon BIHA ini. Jadi tanggalnya berdasarkan angka huruf dari inisial nama BIHA. Jadi BIHA. Jadi ada 4. Kemudian bulannya itu berdasarkan jumlah pemangku di Pekon BIHA. Nah, kalau untuk tahunnya itu berdasarkan keterangan Pak Pratin, berdasarkan musyawarah Pekon, tua-tua adat, tokoh-tokoh agama itu diambil dari hitungan mundur, hitung dari jumlah keturunan sekarang, apa keturunan keberapanya dikali usia. Nah, itu makanya ketemu di angka 351 tahun karena rata-rata yang usia sekarang seusia Pak Pratin ini udah masuk di keturunan 8 atau 9 ya. 8 atau 9. Nah, hasil musyawarah penetapan hari jadi dan tahun peringatannya Pekon BIHA itu disepakati dalam bentuk berita acara. Ini dia berita acaranya. Nah, ini berita acaranya. Terus ini ditandatangani oleh para tokoh yang hadir. Ini ada diwakili oleh perwakilan tokoh adat BIHA Tuha, Bapak Mas Hir. Terus ada perwakilan tokoh adat Gunung Sari. Gunung Sari ini salah satu pemangku di Pekon BIHA. Ini Ihwansah. Terus ada tokoh adat Nuril Samsi, ada tokoh agama Tabran Mahwi, terus ada tokoh pemuda Karang Taruna Trisman, dan perwakilan perempuannya Mariama. Ini berita acara penetapan hari ulang tahunnya Pekon BIHA itu ditandatangani oleh Ketua LHP Pekon BIHA M. Taufik dan ditandatangani juga oleh Pratin Pekon BIHA Bapak Rizkon Al-Huda. Jadi ini tadi sejarah lahirnya angka 351 tahun itu. Jadi berdasarkan turun-temurun, cerita turun-temurun dan legenda ya. Legenda yang diceritakan oleh nenek moyang para pendahulu yang ada di Pekon BIHA. Oke Pak Pratin, kita ngobrol lebih lanjut ya. Karena ini ngobrol sedikit juga. Kenapa kita sampai ada di sini hari ini? Kita tertarik di angka 351 tahun itu karena terakhir kami menemukan dokumen yang bisa dibilang paling tua yang kami temukan lah, dokumen paling tua yang ada di pesisir barat Krui itu ada di Lamban Gedung Saidatin Margawe Sindi. Itu tahunnya itu kisaran tahun 1700-an. 1700-an itu di Margawe Sindi. 1700-an itu dokumennya dia masih pakai angka Arab gundul, Arab Melayu gundul, terus ditandatangani oleh kolonial Belanda berikut jam basah. Itu masih ada. Nah, berarti
kalau kisaran 170-an kan berarti usianya masih di 200-an. 200-an. Makanya kalau misalnya pohon biha di usia 351 tahun, berdasarkan legenda itu tadi, berarti dia ada di kisaran tahun 1600-an. Ya. 1600-an. 1600 berapa ya? 1670. Berapa? 1670. 1670 berarti terbentuknya pohon biha. Nah, memang dari dokumen yang kami temukan itu memang ada catatannya, tapi yang seperti yang Pak Pratim bilang tadi, ya pededawa itu namanya. Masih pededawan itu berarti struktur ketika dia sudah bernama pededawan itu udah masuk di zaman kolonial, sudah ada struktur pemerintahannya. Nah, saya dan teman-teman tadi pikir karena apa ya, peringatan judulnya itu kan peringatan hari jadi pohon biha, kami pikir sih karena dia pokok struktur pemerintahan, jadi hitungannya ketika masih zaman kolonial, masih di pededawan itu. Jadi ini juga yang perlu kita luruskan gitu. Jadi ternyata seperti itu pemirsa, asal muasal hitungan 351 tahun itu. Jadi selain karena dari berdasarkan dengan hitungan ketika masih nama pededawa di zaman kolonial itu juga dihitung dengan sistem garis keturunan terakhir dikali usia. Jadi sudah masuk ke legenda-legenda pohon biha yang dipercaya oleh masyarakat pohon biha ya. Legenda terbentuknya pohon biha itu sendiri. Ya karena nama pededawan itu memang sepengetahuan Koko itu kan kemarin 1913. Ya. Tapi sebelum pededawan itu ada konon ceritanya legendaris itu tadi. Memang ada sejarah juga. Tapi itu belum nama biha sebenarnya. Tapi masih turunan dari situlah adanya biha. Makanya kami hasil musyawarah kemarin itu dia ditetapkan dari sebelum 1913 itu tadi. Karena masih ada yang bisa dibuktikan mereka. Itulah cerita legendarisnya dulu. Nah, tapi karena ini hasil musyawarah, ya mau tidak mau saya rembuk itu tadi mempunyai putusan, ya itu yang jadi pegangan. Nanti memang ini bisa diluruskan. Nah, ini mohon maaf, ya namanya kan hanya batas kemampuan kami di situ. Ya kami aja ingin musyawarah lagi. Toh ini memang tidak pas artinya. Karena itu tadi hanya berdasarkan cerita dari sebelumnya. Tapi yang namanya biha udah jelas kita ini udah disisir. Tapi sebelumnya yang namanya pededawan itu masih di pegunungan. Ya. Karena zaman dulu kan memang sistemnya masih berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah. Nah, juga itu semuanya kita ini kan hanya berdasarkan cerita. Cerita itu juga ya cerita pulang cerita. Nah, iya. Hanya sekarang ini ingin kita bentuk gimana itu jangan berdasarkan cerita, artinya disertai dengan perbuatan. Maka kami mempunyai momen ini untuk dilaksanakan. Tokoh lain juga termotivasi juga. Nah, jadi itu sebenarnya ide yang bagus sekali. Makanya tapi memang orang luar juga perlu tahu, gitu kan? Orang luar juga, karena kayak kami kemarin kan, kami orang luar nih ya, nggak tahu 351 tahun. Nah, kami langsung ngebayangin, wah ini pokok tua sekali gitu, pasti banyak prasasti, banyak ini gitu kan, banyak ada arca-arca lah gitu yang ada dalam gambaran kami gitu kan. Ada peninggalan zaman Megalatikum, zaman Purba gitu kan, karena 351 tahun gitu, paling kan ada dokumen-dokumen apa gitu kan. Nah, jadi kalau memang sudah keterangannya dari Pak Pratim seperti itu kan, jadi biar masyarakat luas juga tahu gitu. Yang jelas kemarin itu ada juga sempat cerita yang arca apa namanya tadi, ada bukti zaman dulu. Bukti zaman itu ya, zaman apa sih namanya kalau aliran kepercayaan itu? Animisme. Itu sebelum agama Islam kan? Iya. Nah, waktu itu memang pernah kejadian kata mereka. Ada sejarah di situ. Bahasa dulu itu ya namanya kan masih adat, kental adat itu kan mau tidak mau nurut perintah raja. Ada dulu itu namanya Irau namanya. Situ Irau, bahasa Irau juga kita belum menggali artinya apa. Yang jelas itu yang berbuat mereka itu ada
penyembelihan. Hmm. Penyembelihan itu juga bukan siapa-siapa katanya, itu anak raja Oh iya. dan putri raja. Tapi ada juga itu pembuktiannya. Ini juga Itu keturunannya masih ada. masih ada. Masih ada sekarang. di Dan Pohon juga Pinang. konon ceritanya barang yang buat apa itu tadi, Buat persembahan. upacara itu tadi masih ada katanya. Oh. Tapi bentuknya kita belum tahu karena barang itu betul-betul disembunyikan. Dianggap keramat ya. Ya, bukti itu disembunyikan. Tapi hanya berdasarkan cerita ada yang namanya gong, ada namanya yang pedang pusaka itu, ada pula yang namanya kalau sekarang kan talam Talam ya. Talam. Itu cerita mereka. Karena itu bisa dibilang itu apa ya? Ya ada keajaiban gitu. Maka barang itu tersimpan. Nyimpan juga nggak dikasih keterangan. Nah, Disimpan oleh keturunan itu ya, ya. keturunan apa? Saibatinnya. Batin zaman dulu itu. Nggak sembarangan juga. Tetesan darah itu. Mungkin seperti itulah. Jadi ini salah satu legenda Pokon Biha yang dipercayai oleh masyarakat Pokon Biha itu pertama itu dari asal muasalnya nama Biha sendiri ya Pak Pratin ya. Karena zaman dulu kan dia masih menganut aliran kepercayaan apa tadi animisme tadi. Jadi dan masih bentuknya masih kerajaan gitu kan. Jadi ada Irau. Masyarakat Kerui itu namanya Irau, mengenalnya dengan nama Irau. Upacara adat itu. Irau itu upacara adat. Upacara adat salah satu bentuk persembahan untuk apa ya? Untuk memperoleh sesuatu gitu yang dipercaya bisa menghasilkan kedamaian, ketentraman bagi warga marga pada saat itu. Nah, salah satunya di Pokon Biha ini dengan Irau itu ya Pak Pratin ya, yang melakukan persembahan anak raja, satu putra satu putri gitu ya. Itu kata cerita. Ya, berdasarkan legenda itu satu putra satu putri. Jadi yang namanya apa? Solha sama Solbi. Ya kalau nama itu kita juga belum. Itu berdasarkan legenda ya. Nah, jadi itu berdasarkan legenda. Nah, itu juga ada menurut keterangan Pak Pratin tadi masih ada barang-barang peninggalan ketika melakukan upacara Irau itu. Nah, untuk episode ini mengenai legenda Pokon Biha sendiri, jadi sebelum masa kolonial, masih zaman aliran animisme itu tadi, kita akan bahas di episode selanjutnya Pak Pratin ya. Jadi nanti kami juga minta tolong dengan Pak Pratin untuk memfasilitasi kami dengan keturunan langsung Saibatin Pokon Biha. Jadi biar kita menggali lebih lanjut, lebih jauh mengenai legenda Pokon Biha, terus prosesi upacara Iraunya itu, terus dan termasuk peralatan-peralatan pada saat pelaksanaan upacara Irau itu kan yang sampai sekarang dianggap keramat oleh masyarakat Pokon Biha. Gitu ya Pak Pratin ya, bisa ya? Ya. Nanti kita jadwalkan kalau mau ketemu mereka, karena di situ kan ya namanya kan masyarakat banyak sibukan. Ya kita sebelumnya kan kasih tahu dulu mau seperti apa. Nah, kita undang mereka. Iya. Pastikan mudah-mudahan ini bisa ada keterangan yang dari ini langsung. Dari keturunan langsung ya. Oke. Terima kasih nih Pak Pratin. Jadi semuanya sudah cukup jelas. Jadi biar nanti masyarakat luas juga tahu seperti itulah sejarah Pokon Biha sampai kebentuk ketemu di angka 351 tahun. Jadi biar nggak ada kesalahpahaman juga gitu kan masyarakat luasnya. Itu karena kalau kita yang di sini sih tahu gitu. Tapi kan karena sekarang zaman digital gitu kan orang tinggal klik aja tahu ya. Jadi kita menghindari kesalahpahaman itu. Jadi ini terima kasih banyak sudah dikasih waktu ngobrol-ngobrol dengan Pak Pratin. Jadi mudah-mudahan kedepannya Pokon Biha semakin sukses. Amin. Bisa menggali potensi-potensi yang ada karena potensi sejarah itu nilainya tinggi gitu kalau dilihat dengan orang-orang yang
ini kebanyakan orang masih belum banyak yang tertarik gitu. Tapi itu nggak bisa kita hilangin. Sejarah itu nggak bisa kita hilangin. Jadi itu saja Pak Pratin, terima kasih. Jadi kita sudahi ngobrol-ngobrolnya. Jadi kami minta tolong untuk selanjutnya untuk difasilitasi itu tadi dengan keturunan langsung Zaid Batin Biha ini untuk kita menggali lebih jauh mengenai legenda-legenda yang ada di Pokon Biha. Oke Pak Pratin, terima kasih. Kami pamit. Iya. Sama-sama. Ya. Terima kasih masih bersama channel kami Jelajah Kroy Official. Jadi kita sudah ngobrol banyak dengan Pratin Pokon Biha mengenai sejarah Pokon Biha yang baru saja merayakan ulang tahun ya, hari jadinya ke 351 tahun. Jadi kita sudah selesai ngobrol banyak. Terima kasih. Pantengin terus channel kami karena Jelajah Kroy memberikan sesuatu yang lain, menggali potensi-potensi lain dari pesisir barat Kroy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.